Oke, Bapak Ibu, karena sudah lumayan banyak yang hadir, untuk acara hari ini kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan KGG virtual season kedua ya Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan KGG virtual Kecamatan Kalibagor season atau sesi kedua. Yang terhormat Bapak Suwarso SPD MM selaku koordinator Korwilcam Kalibagor. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Kalibagor. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Kalibagor. Yang kami hormati Ketua Kecamatan Kalibagor. Yang kami hormati Ketua KKG dan pengurus KKG Kecamatan Kalibagor. Serta tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta KKG virtual yang sudah berkenan hadir untuk berpartisipasi pada kegiatan KKG pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu, akan saya bacakan susunan acara KKG virtual pada season kedua ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, acara keempat nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah acara kelima yaitu penutup. Acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara KKG virtual pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKG yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Anis Hasanah, SPD SD, Ketua KKG dari Gugus Tegar. Kepada beliau, Bu Sri Anis, kami persilakan. Terima kasih, Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suwarso, SPD MM, selaku Korwilcam Kalibagor. Yang kami hormati Bapak Sukirman, SPD MPD, pengawas SD Korwilcam Kalibagor. Yang kami hormati Ketua K3S Kendali Sada Kecamatan Kalibagor. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus KKG Kecamatan Kalibagor, serta peserta Bapak Ibu Guru pada acara hari ini yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya pada pagi hari ini telah dengan kehendaknya maka acara ini akan berjalan dengan lancar insyaallah. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Sukirman selaku pengawas TKSD yang akan memberikan sedikit motivasi pada acara ini. Selanjutnya terima kasih pula kepada Bapak Warsito selaku Kepala SD Karangdadap yang telah menyediakan tempat dan fasilitas lainnya. Serta terima kasih juga kepada Ibu Ana Wahyuningsih sebagai pembawa acara dan kepada Bu Dwiana Astuti sebagai narasumber kali ini. Dan tak lupa terima kasih pula kepada pengurus KKG yang telah mempersiapkan segala ubo-rampenya demi terselenggaranya acara ini. Acara hari ini adalah sosialisasi tentang strategi implementasi Merdeka Belajar melalui peran guru penggerak season 2. Saya berharap dengan mengikuti acara ini, dengan sungguh-sungguh, teman-teman guru akan tergerak hatinya untuk berbondong-bondong segera mendaftarkan diri menjadi guru penggerak.
Dalam mengikuti acara ini diharapkan jangan sungkan-sungkan untuk mencatat poin-poin yang mungkin belum Bapak Ibu pahami, nantinya akan ditanyakan di sesi tanya jawab. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau peserta sosialisasi kali ini. Sekali lagi mohon maaf. Tetap semangat. Mari majukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem yang lebih baik melalui program guru penggerak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua KKG Gugus Tegar, Ibu Sri Anis Hasanah. Terima kasih sekali. Berikutnya sambutan yang kedua dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Kalibagor kepada Bapak Sukirman SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus kelompok kerja guru Kecamatan Kalibagor sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi, kemudian kepada seluruh unsur yang terkait dalam hal ini calon guru penggerak kita, Bu Triana Astuti, yang akan menyampaikan materi, dan seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Semangat, nggih. Mari kita ikuti sosialisasi guru penggerak ini supaya membekali kita, terutama hati kita, untuk lebih mantap lagi dapat mengikuti program nasional yaitu guru penggerak. Para peserta yang berbahagia, perlu saya jelaskan bahwa program guru penggerak ini adalah program Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang menurut schedule sampai tahun 2024. Program ini menyediakan calon-calon pemimpin transformasi pendidikan. Jadi ke depan para pemimpin pendidikan harus siap mengadakan dan mengikuti perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan. Oleh karena itu, guru penggerak itu nantinya disiapkan agar senantiasa bergerak, menginspirasi dan menggerakkan komunitas pendidikan sehingga pendidikan akan menjadi lebih maju. Gitu. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan setelah selesainya sosialisasi ini, banyak teman-teman guru dari Kalibagor ini yang bisa mengikuti dan lolos seleksi sebagai calon guru penggerak. Nah, pendidikan atau pelatihan guru penggerak ini kalau sudah diterima itu nanti akan berjalan sekitar 9 bulan. Nah, setelah mengikuti pelatihan kegiatan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian selama 9 bulan nanti akan dinyatakan lulus atau tidak lulus menjadi guru penggerak. Yang nantinya saya berharap bahwa Kalibagor ini akan banyak guru penggerak, sehingga kalau banyak guru penggeraknya, mudah-mudahan gerakannya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, dan untuk pendidikan kita ke depan harus lebih baik. Karena memang
yang paling sulit adalah mengikuti perubahan. Padahal perubahan itu selalu berubah sepanjang zaman. Para guru dan peserta sosialisasi yang berbahagia, kami berharap dapat mengikuti secara tekun, kemudian langkah-langkah teknis apa yang harus dilakukan untuk dapat dipahami dan dimengerti, sehingga setelah itu kemudian berbondong-bondong mengikuti seleksi guru penggerak ini. Mudah-mudahan dengan diterimanya beberapa guru penggerak di Kalibagor akan mewarnai perubahan atau transformasi pendidikan ke depan. Jadi ke depan itu pendidikan kita diharapkan terutama pendidikan karakter pelajar Pancasila itu nanti akan menjadi warna bagi dunia pendidikan kita. Nah, para guru penggerak inilah yang akan menggerakkan semua unsur yang mendukung pada karakter belajar Pancasila. Jadi nanti diharapkan di masa yang akan datang, generasi muda kita, anak-anak kita memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa ketuhanan, memiliki rasa toleransi, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan diuraikan mungkin oleh narasumber kita. Sehingga ke depan teman-teman guru penggerak ini memang disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan dari Dirjen GTK sendiri sudah mengatakan bahwa untuk seleksi kepala sekolah, pengawas sekolah nantinya akan dimulai dari program guru penggerak. Jadi memang ini untuk menyiapkan calon-calon pemimpin transformasi pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya sangat berharap mudah-mudahan acara ini bisa di-cover dengan baik oleh semua peserta sehingga nanti bisa loss semuanya dan tentunya endingnya membawa kemajuan pendidikan di Kalibagor. Saya kira itu, selamat mengikuti sosialisasi. Dan kalau ada pertanyaan kurang jelas dan lain sebagainya, saya kira bisa ditanyakan langsung atau mungkin setelah acara ya tidak apa-apa. Begitu, selamat melaksanakan Bintek, Bu Anis dan teman-teman, para pendukung, kru teknis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada halangan kendala sinyal dan lain sebagainya sehingga secara lancar semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu sambutan dari Bapak Pengawas SD. Demikianlah tadi Bapak Ibu sambutan dari Bapak Pengawas SD kita, Bapak Sukurman, SPD MPD. Acara selanjutnya adalah acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita, Bu Dwiana Astutika SPD. Masih sama ya Bapak Ibu pematerinya. Ini adalah coaching kita nantinya atau pembimbing kita saat kita akan mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kesempatan yang lalu Ibu Dwiana telah menyampaikan apa itu guru penggerak dan manfaat dari program guru penggerak. Saya rasa banyak sekali manfaat atau hal positif yang bisa kita dapatkan melalui program guru penggerak ini. Jadi, Bapak Ibu Guru, mari kita ikuti lebih lanjut pada kesempatan kali ini karena pemateri kita atau Bu Dwiana akan mengupas lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang program guru penggerak. Kepada beliau, Ibu Dwiana Astutika SPD,
Dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, peserta KKG Korwilcam Dindik Kalibagor, salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Korwilcam Dindik Kalibagor, Bapak Suwarso SPD MM, Bapak Sukirman selaku pengawas, Bapak Ibu KS Korwilcam Dindik Kalibagor, dan Bapak Ibu peserta KKG yang kami banggakan, tak lupa juga Bapak Ibu pengurus KKG. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah, hari ini kita bisa hadir dalam acara KKG hari ini. Insya Allah 30 menit ke depan saya akan mempresentasikan tentang penjelasan lebih detail bagaimana prosedur pendaftaran guru penggerak sebagai tindak lanjut KKG jilid pertama. Ketika KKG jilid pertama saya sudah menerangkan tentang apa itu guru penggerak, apa peran, manfaat. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang prosedur pendaftaran guru penggerak seperti yang Bapak Ibu diajukan permintaannya kepada KKG. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Bapak dan Ibu, insya Allah akan sangat bermanfaat. Bapak dan Ibu peserta KKG, sebagai opening, izinkan saya share screen untuk menampilkan sebuah video. Video ini adalah nanti akan mempresentasikan tentang bagaimana prosedur tentang pendaftaran guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Itu muka ditekuk aja, Mbak. Ini nih Mas, temen aku ada yang ngajak pendidikan guru penggerak. Itu apa sih? Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan untuk menjadi peserta guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Wah, menarik itu. Boleh juga. Terus. Dan yang penting, selama program pendidikan, guru tetap bisa menjalankan tugas mengajarnya. Untuk bisa mengikuti pendidikan itu, gimana caranya, Mas? Yang pertama, harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada program guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan registrasi calon guru penggerak dari unsur guru. Buka alamat https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada laman ini, sebelum login kami rekomendasikan Anda untuk membaca seluruh informasi yang ada di laman, termasuk daftar tanya jawab program guru penggerak yang ada pada fitur FAQ. Kemudian, Anda bisa mengunduh format surat yang nanti akan Anda unggah pada saat registrasi dengan cara klik menu unduhan, dan Anda akan diarahkan ke laman unduhan. Klik tombol surat rekomendasi dan tombol surat dukungan untuk mengunduh. Setelah terunduh, Anda bisa mengisi surat tersebut. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat dukungan dari sekolah dan rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Setelah selesai terisi lengkap ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan merubah file tersebut menjadi PDF. Selain kedua file tersebut, Anda juga bisa menyiapkan file KTP yang nantinya juga akan diunggah pada saat registrasi. Ukuran ketiga file tersebut masing-masing antara 20 KB dan tidak boleh melebihi 1,5 MB. Simpan dalam satu folder untuk memudahkan Anda mencarinya. Setelah semua siap, kembali ke laman guru penggerak dan klik tombol masuk untuk menuju laman login. Selanjutnya, masukkan alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Klik tombol masuk, Anda akan diarahkan menuju laman beranda pendaftaran pendidikan guru penggerak. Pada laman beranda ini, Anda akan diminta untuk melengkapi semua informasi data diri atau CV Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Langkah pertama adalah mengisi data diri. Klik kurikulum vitae. Pada langkah ini, Anda bisa mengisi data diri sesuai dengan pengalaman dan capaian yang Anda miliki.
Dalam pengisian CV ini, Anda memiliki waktu 1 kali 24 jam. Biodata yang harus diisi diantaranya daftar riwayat pendidikan dan pengalaman yang meliputi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti pelatihan, maka akan terbuka format isian yang sudah disiapkan. Isilah dengan pengalaman pelatihan yang pernah Anda ikuti. Langkah pengisian format pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, perlakuannya sama dengan langkah pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Sedangkan langkah pengisian dokumen penting adalah dengan mengunggah berkas-berkas dokumen. Ada 3 dokumen yang harus diunggah, yaitu kartu tanda penduduk, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Pertama, langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah pada bagian KTP, Anda akan diarahkan menuju laman unggah KTP. Klik pada tulisan pilih berkas KTP. Pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat dukungan kepala sekolah. Klik tombol unggah pada bagian surat dukungan kepala sekolah. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat dukungan kepala sekolah. Klik pada tulisan pilih berkas dukungan. Pilih file surat dukungan PDF yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah unggah surat rekomendasi. Klik tombol unggah pada bagian surat rekomendasi. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat rekomendasi. Klik pada tulisan pilih berkas rekomendasi. Pilih file surat rekomendasi PDF yang akan diunggah, dan klik open. Klik simpan. Selanjutnya adalah langkah mengisi esai. Klik tombol home yang terdapat pada kanan bawah laman. Selanjutnya, klik kotak esai. Klik tombol masuk, maka Anda akan diarahkan ke laman esai. Pada laman ini, isilah semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Jika sudah selesai, tekan tombol kirim. Dalam mengisi esai, Anda diberikan waktu selama 2 jam 30 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan, terhitung mulai setelah menekan tombol mulai pengerjaan. Oleh karenanya, pastikan ketersediaan waktu Anda dan kondisi jaringan internet dalam kondisi baik. Tahap seleksi lain yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan dan diinformasikan melalui surel atau email Anda. Yes, selesai. Nah, jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru akan diundang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Registrasi dibuka sejak tanggal 13 Juli 2020. Demikianlah tadi video yang kami presentasikan Bapak dan Ibu guru, tapi disclaimer di sini adalah video tersebut adalah disajikan untuk angkatan pertama sehingga waktunya itu tahun 2020. Oke, tetapi 90% sama prosedurnya dengan angkatan kelima. Tetapi perbedaannya adalah untuk tahun ini Bapak dan Ibu itu lebih dipermudah, yaitu dengan tidak adanya tes skolastik, ya. Tidak adanya skolastik sehingga untuk tahun ini diharapkan lebih banyak lagi karena tes skolastik ditiadakan. Kemudian juga untuk waktunya, kalau dulu itu waktunya itu dibatasi, ya, Bapak dan Ibu, isai itu sekitar 90 menit dengan kata minimal 300 kata. Jadi kalau yang sekarang bisa mengantisipasi dengan lebih baik lagi dengan cara
mencari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian menuliskan, karena tidak ada batasan waktu. Batasan waktu lebih panjang kayaknya, kurang lebih dari 24 jam atau mungkin lebih. Jadi kesempatan untuk menuliskan esai lebih baik itu lebih banyak lagi. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Guru, saya izin share screen untuk materi presentasi hari ini. Bapak dan Ibu, untuk presentasi hari ini memang dikhususkan untuk materi tentang prosedur, karena juga hari kemarin baru saja ada pemaparan dari PGRI Kabupaten Banyumas tentang guru penggerak. Tentunya panjenengan semua sudah menyimak dan insya Allah sudah ada bayangan, nggih. Jadi nanti ditekankan lagi di sini, dan silakan nanti kalau masih ada yang belum diketahui untuk segera menanyakan, bisa lewat chat maupun lewat raise hand. Oke, saya mulai saja, yaitu tata cara pendaftaran calon guru penggerak dan pengajar praktik angkatan 5. Tetapi nanti yang saya terangkan adalah calon guru penggerak saja. Karena untuk pengajar praktik, untuk angkatan yang kemarin memang untuk pengajar praktik bisa bersamaan dengan calon guru penggerak, yaitu dari KS ataupun dari unsur lain, unsur masyarakat. Tapi kalau untuk sekarang, untuk pengajar praktik itu memang dikhususkan bagi guru penggerak yang telah lulus. Jadi saya tidak akan menerangkan untuk pengajar praktik, tetapi saya menerangkan tentang calon guru penggerak. Agendanya yang pertama adalah alur pendaftarannya, yang kedua adalah persyaratan calon guru penggerak, kemudian ketiga adalah daerah sasaran untuk angkatan kelima, keempat tata cara pendaftaran, yaitu pendaftaran calon guru penggerak. Kelima adalah tahapan seleksi angkatan kelima. Alur pendaftaran calon peserta guru penggerak. Seperti yang tadi sudah disampaikan di video, oke Bapak dan Ibu, nanti kalau misalkan jenengan membutuhkan, nanti dari pengurus KKG akan nge-share tentang materi hari ini, nggih, dari video maupun presentasi atau semuanya, atau mungkin juga di situ ada laman guru penggerak yang jenengan nanti akan mendaftar di situ, dan informasi segala macam guru penggerak nanti di-share di kolom chat, sehingga jenengan nanti tidak kebingungan, karena materi presentasi hari ini nanti akan di-share. Jadi jenengan mudah untuk mencari referensi kalau misalkan jenengan bingung. Yang pertama adalah login dari beranda guru penggerak. Setelah itu, jenengan mau mendaftar sebagai apa? Tentunya di sini adalah jenengan sebagai peserta pendidikan guru penggerak. Kemudian syarat-syaratnya adalah melengkapi CV atau dokumen. Yaitu sebagai peserta yang pertama adalah CV. CV ini, kurikulum vitae ini mengisi tentang pengalaman pelatihan, kemudian organisasi, sukarelawan, dan mengembangkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah unggah dokumen penting. Dokumen penting itu yaitu unggah KTP, surat dukungan kepala sekolah, kemudian surat rekomendasi. Selanjutnya, tahap itu kemudian ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menginputkan esai. Itu di situ ada http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru-penggerak/detail program. Jangan bisa ngeklik itu nggih untuk penjelasan tentang esainya. Kemudian kirim berkas atau pengajuan pendaftaran, kemudian nanti masuk ke dalam tim verbal. Bapak dan Ibu, perlu diperhatikan ketika jenengan mengisikan atau menginput esai, sangat diperhatikan waktunya nggih, timingnya, cari waktu yang tepat sehingga ketika server itu tidak penuh nggih. Kemudian kita terpenuhan jaringan sehingga nantinya tidak terkendala. Ketika jaringan sudah dalam posisi bagus, segera jenengan untuk menginput esai yang sudah jenengan persiapkan terlebih dahulu. Jadi ada waktu, tidak seperti angkatan saya yang langsung dadakan hari itu juga, jadi tidak tahu pertanyaannya apa, mengerjakan hari itu juga dan harus dikirim saat itu juga dan berbatas waktu. Kalau yang sekarang alhamdulillah dipermudah, tidak berbatas waktu sehingga jenengan bisa mempersiapkan lebih baik. Terus satu trik, jenengan ketika menginput esai, tolong jangan copy paste. Karena itu akan terekam sebagai duplikasi. Jadi tetap jenengan harus, misalkan jenengan mencari referensi, kemudian jenengan mengubah sendiri, memparafrase sendiri, nggih. Jadi tidak langsung jenengan memindahkan begitu saja katanya plek jiplek seperti itu, walaupun kelihatannya bagus, tetapi kalau jenengan menduplikasi itu nanti tidak bisa. Jadi lebih baik
itu menulis sendiri. Kata-katanya berdasarkan referensi, mungkin dengan kembangkan berdasarkan pengalaman panjenengan sendiri. Itu akan lebih meyakinkan. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, bahwa setelah menuliskan isai, nanti jenengan screenshot, kalau enggak difoto. Jadi karena pengalaman saya itu ketika saya menuliskan isai, itu ketika lolos, kemudian saya masuk ke wawancara, di situ akan ditanyakan kembali Bapak dan Ibu, dan itu dijadikan tes semacam tes psikologi, jadi kekonsistenan, jenengan konsisten atau tidak pas kemarin menulis dan ketika wawancara. Jadi ya lebih baik jenengan ketika menuliskan itu jenengan mendokumentasikan, entah itu di screenshot atau di foto, sehingga ketika jenengan lolos masuk ke tahap 2 dan ada wawancara, jenengan sudah punya jawaban yang tes tertulis. Ngaten nggih Bapak dan Ibu? Kita lanjutkan. Alur pendaftaran di SIM guru penggerak. Yaitu yang pertama proses verifikasi dan validasi oleh tim Verval. Kemudian bagi peserta pendidikan guru penggerak setelah selesai melalui proses verifikasi, kemudian ada pengumuman seleksi tahap pertama. Ketika yang lolos di seleksi tahap pertama, maka dia akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu dia akan melakukan yang pertama adalah simulasi mengajar. Simulasi mengajar di sini adalah unggah RPP dan jadwal. Kemudian wawancara. Jadwal SM itu simulasi mengajar nggih. Jadi nanti jenengan mengunggah RPP. Saran saya RPP-nya juga sama Bapak dan Ibu, jangan copy paste nggih. Itu sebagai referensi saja. RPP-nya pun ya RPP ter up to date saat ini nggih. Tetapi kalau pengalaman angkatan 1 itu waktu itu, kalau yang ini saya tidak tahu nggih, kalau yang sekarang semoga sih sama. Kalau angkatan 1 itu kondisi RPP pembelajaran tatap muka. Jadi waktu itu simulasi mengajarnya adalah kita menghadapi ke Google Meet gitu. Tetapi kita seolah-olah mengajar di kelas dengan anak-anak, tetapi anak-anak tidak ada. Tetapi itu pembelajaran tatap muka. Jadi saran saya ketika jenengan buat RPP, dibuat referensi tapi saran saya kalau untuk wawancara, pengalaman saya ketika sudah lolos seleksi tahap pertama, ketika wawancara saya itu memudahkan support system Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya sendirian wawancara dikondisikan kondisi jaringan juga kan nggak mesti keterbatasan jaringan, sehingga saya mencari teman Bapak dan Ibu. Sehingga saya kuat mentalnya, saya mencari teman agar dapat melakukan wawancara bersama-sama, simulasi mengajar. Tentukan di situ ada jadwalnya nggih. Diusahakan jenengan ketika sudah mulai mendaftar guru penggerak, usahakan untuk setiap hari itu membuka SIM PKB. Karena semua pengumuman itu ada di SIM PKB Bapak dan Ibu. Kegagalan kemarin di angkatan 1 itu banyak karena mereka cek SIM PKB, sehingga jadwal simulasi atau wawancara terlewat itu saja. Jadi dengan kalau begitu sudah memasukkan diri untuk mendaftar sebagai calon guru, mau tidak mau dengan setiap hari SIM PKB, karena jadwal semua itu ada di situ Bapak dan Ibu, jadwal simulasi mengajar, jadwal wawancara itu ada di situ semua. Kemudian alur umum pendaftaran di SIM guru penggerak untuk tahap kedua. Kalau untuk tahap kedua, bagi peserta pendidikan guru penggerak itu lebih mudah karena begitu sudah seleksi untuk tahap kedua, kemudian dinyatakan lulus, maka kemudian dia akan lokakarya untuk proses pendidikan guru penggerak, yaitu lokakarya 0. Kemudian yang nanti rencananya kalau untuk angkatan kelima dimulai di bulan April 2022. Semoga nggih Bapak dan Ibu, semoga dari Kalibagor banyak nggih. Amin, karena saya berharap di Kalibagor ini banyak yang masuk ke dalam guru penggerak. Syarat-syarat menjadi guru penggerak kemarin saya sebenarnya sudah menyampaikan, tetapi alangkah
baiknya juga saya ulangi lagi bahwa yang pertama tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian guru PNS maupun non-PNS dari sekolah negeri maupun swasta memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi jangan cek bagi yang belum memiliki akun guru, segera jangan menghubungi operator nggih. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. Maaf, ini karena tadi ada terkendala sinyal sehingga saya tidak merasa kalau saya itu mental, jadi saya bicara sendiri malah tadi. Oke, tadi sudah sampai ke sekedar Bapak dan Ibu. Ya, tadi masuk ke syarat-syarat nggih, syarat-syarat untuk menjadi guru penggerak. Oke, tadi sudah sampai ke syarat menjadi guru penggerak ya Bapak dan Ibu ya. Saya terangkan lagi untuk poin keempat, yaitu memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Oke. Jadi untuk yang CPNS bisa Bapak dan Ibu, walaupun mungkin terhitungnya SK 0 tahun, tetapi kalau memiliki surat pengalaman mengajar atau surat bakti, itu bisa dihitung Bapak dan Ibu. Jika ternyata sudah 5 tahun, maka itu bisa untuk sebagai syarat mendaftar sebagai guru penggerak. Kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, kemudian memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu, yaitu kalau jenengan itu tidak tertarik menjadi guru penggerak, itu tentunya nantinya akan terkendala nggih. Jadi jenengan harus memang termotivasi, jenengan memang harus ada keinginan. Kemudian untuk angkatan pertama program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA. Kriteria seleksi menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, kemudian memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang, memiliki kompetensi kepemimpinan, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif, memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Jadi Bapak dan Ibu, dalam hal ini untuk guru penggerak memang ditekankan untuk essay maupun wawancaranya itu ditekankan untuk karakter yang bisa untuk berkolaborasi Bapak dan Ibu. Berkolaborasi dalam suatu komunitas, kemudian ada suatu masalah, bagaimana pemecahannya. Itu yang ditekankan di guru penggerak. Untuk pengajar praktik saya lewati. Kemudian untuk portal guru penggerak Bapak dan Ibu, untuk portal guru penggerak ini ada di bawah nggih, https sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id. Itu kalian jenengan mau akses ini saja, maka semua informasi tentang guru penggerak itu ada di sini Bapak dan Ibu. Kalau kemarin mungkin daftar guru penggerak angkatan 5 tulisannya tutup nggih, itu sebenarnya bukan tutup Bapak dan Ibu, tetapi memang karena belum dibuka. Kalau sekarang tulisannya segera. Besok Senin tanggal 4 maka itu baru dibuka nggih Bapak dan Ibu. Kemudian untuk daerah sasaran calon guru penggerak angkatan kelima itu diperluas lagi menjadi 166 kabupaten atau kota. Oke, jadi ini daerah sasarannya. Kemudian bagaimana tentang cara pendaftaran calon guru penggerak? Yang seperti saya sampaikan tadi, jenengan masuk dulu ke halaman portal nggih. Masuk ke dalam halaman portal, kemudian jenengan masuk menjadi daftar guru penggerak angkatan kelima. Nanti itu yang tulisan segera, itu ketika tanggal 4 itu bisa dibuka Bapak Ibu, bisa diklik. Jenengan dapat informasi di situ. Kemudian jenengan login ke guru penggerak melalui SIM PKB. Mulai dari sekarang Bapak dan Ibu, persiapkan SIM PKB-nya. Dan kalau yang lupa sandi, segera menghubungi operator nggih. Kalau di SD berarti operator SIM PKB di kecamatan. Jenengan segera menghubungi. Kalau misalkan lupa password nggih Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu jenengan masuk ke beranda. Ada tulisan selamat datang. Misalkan jenengan siapa namanya, kalau di sini contohnya Sulianik nggih. Selamat datang Sulianik nggih. Saat ini Anda belum terdaftar di dalam guru penggerak. Silakan klik tombol di bawah untuk melakukan pendaftaran. Maka jenengan langsung klik daftar sekarang.
Setelah itu nanti ada keluar kotak gitu, kotak box pendaftaran calon peserta program guru penggerak. Kemudian jenengan pilih yang mana? Jenengan pilih sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak. Jangan klik yang pengajar praktik ya Bapak dan Ibu, karena memang tahun ini alokasi untuk pengajar praktik adalah untuk para alumni guru penggerak. Setelah itu modul isian calon guru penggerak tahap 1. Nah, ini nanti setelah itu akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, selamat datang. Terus kemudian nanti status seleksi tahap 1. Kurikulum vitae, jadi jenengan nanti mengupload kurikulum vitae, isei, nanti di portal guru penggerak itu ada template-nya Bapak dan Ibu, jadi jenengan nggak usah membuat sendiri. Ada template-nya di portal guru penggerak, tinggal download saja di situ, kemudian jenengan mengisi. Oke, di-download, kemudian di print, jenengan mengisi itu, kemudian difoto, baru seperti mengisinya itu ketika jenengan sama ketika ngisi MySpark, mengisi MySpark maupun mengisi kemarin ya, Simpet, itu sama ngisinya, yaitu diisi dengan kurikulum vitae dan juga untuk persyaratan lainnya. Untuk pengajar praktik saya lewati. Kemudian nanti ada konfirmasi pendaftaran calon peserta program guru penggerak. Nanti jenengan ada konfirmasi, kemudian jenengan klik daftar. Ini untuk pengajar praktik saya lewati. Kemudian untuk tahapan seleksi calon guru penggerak angkatan kelima, yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi tahap pertama, yaitu dimulai besok Senin tanggal 4 Oktober sampai 8 Desember 2021. Kemudian jika sudah lolos, maka akan masuk ke dalam seleksi tahap kedua, yaitu 20 Desember 2021 sampai 18 Februari 2022. Kemudian pengumuman calon penggerak yang telah lolos seleksi dari tahap pertama maupun kedua, itu pengumumannya adalah tanggal 22 Februari 2022. Yang lolos pada tanggal ini itu akan masuk ke dalam pendidikan guru penggerak yang dimulai tanggal 5 April sampai 10 Oktober, Bapak dan Ibu guru. Berarti ini ada dikurangin masa pendidikannya Bapak dan Ibu. Jenengan berarti sangat beruntung karena saya dimulai April tapi diselesaikan bulan Desember 9 bulan. Berarti kalau ini pendidikan guru penggerak 5 April sampai Oktober, berarti itu ada pengurangan Bapak dan Ibu guru. Jadi ini jenengan kalau masuk ke dalam angkatan kelima sungguh beruntung karena sudah tidak 9 bulan lagi Bapak dan Ibu, tetapi sudah ada pengurangan karena bulan Oktober sudah selesai. Sedangkan saya yang waktu itu masuk bulan April, itu bulan ini saya masih menyelesaikan modul akhir Bapak dan Ibu, tapi tetap tidak apa-apa, kita tetap bersemangat karena kita memang menikmati untuk di masa-masa pendidikan guru penggerak. Kemudian kanal video dan FAQ itu untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi untuk daftar tanya jawab guru penggerak, misalkan jenengan kok ketika mengupload ada kendala, itu biasanya kendala sinyal dan sebagainya, atau jenengan lupa dari SIM PKB-nya, itu ada di daftar tanya jawab guru penggerak di portal guru penggerak itu ada jenengan tinggal klik alamat ini saja, di situ banyak sekali tentang daftar tanya jawab. Jadi yang penting itu jenengan sebenarnya pertama adalah mengunjungi portal guru penggerak. Kemudian juga ada video tata cara pendaftaran peserta pendidikan guru penggerak. Insya Allah nanti dari pengurus KKG akan nge-share di kolom chat tentang semua video dan semua informasi hari ini, materi hari ini setidaknya. Materi hari ini akan di-share di kolom chat. Jadi jenengan pirsani saja karena di situ mungkin diunggah melalui Drive. Tinggal di-download aja. Sekian pemaparan dari saya, Bapak dan Ibu, tentang pemaparan bagaimana prosedur pendaftaran guru penggerak.
Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu untuk tetap bersemangat untuk mengikuti guru penggerak karena waktu sudah semakin dekat dan semakin dipermudah Bapak dan Ibu. Tidak seperti saya waktu itu, tetapi saya pun tetap bersemangat, saya tetap sukacita. Jadi karena pendidikan penggerak, guru penggerak sudah dikurangi 2 bulan, jadi kemungkinan cuma 7 bulan saja Bapak dan Ibu dari yang tadinya 9 bulan. Kemudian proses pendaftarannya pun dipermudah Bapak dan Ibu untuk pengisian isai. Untuk pengisian isai yang tadinya pas angkatan saya itu betul-betul dibatasi waktunya dan spontanitas waktu itu. Jadi memang untuk sekarang itu lebih dipermudah kembali Bapak dan Ibu dengan harapan nanti panjenengan banyak yang berminat, banyak yang berkontribusi dalam dunia pendidikan. Sebelum mengakhiri, saya akan menyampaikan bahwa semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Jadi jangan harus punya impian Bapak dan Ibu, tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian mau mendorong diri untuk tetap maju dan take action menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang didambakan. Jadi yakinlah, setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, mau take action, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Saya sudah membuktikan masuk ke dalam guru penggerak, juga banyak orang di luar sana yang membuktikan. Dan sekarang adalah giliran panjenengan semua Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu pemaparan dari pemateri kita, yaitu Bu Dwiana Astika SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 2 yang sudah mengupas lebih dalam dan lebih luas lagi tentang program guru penggerak. Seperti yang kita dengarkan tadi, bahwasanya untuk program guru penggerak pada angkatan 5 kali ini di Kabupaten Banyumas kita ini diberikan kemudahan Bapak Ibu, diberikan kemudahan yaitu dengan tidak diadakannya tes skolastik ya Bu Dwiana ya. Ya betul Bu Ana. Ya, dihilangkannya tes skolastik, jadi dipermudah Bapak Ibu. Tidak ada tes skolastik. Jadi dipermudah dalam hal tes, terus lagi dihilangkan pembatasan waktu untuk mengerjakan tes ISEI ya Bu ya. Ya betul. Jadi intinya sangat dipermudah sekali untuk mengikuti program calon guru penggerak pada angkatan 5 ini Bapak Ibu. Monggo wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan dari calon guru penggerak kita di Kecamatan Kalibagor ini kita manfaatkan sekali Bapak Ibu, karena beliau sudah bersedia untuk membuka secara lebar kesempatan kepada Bapak Ibu bila menemukan hal yang belum diketahui atau kurang jelas, beliau sudah bersedia nantinya menjadi pembimbing ya Bu, atau coaching kita kalau kita menemui kendala begitu. Bapak Ibu, kembali lagi ke acara. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya melalui link Jimit ini dengan cara raise hand, nanti kita bisa langsung, atau bisa juga melalui via chat pada Jimit ini, ataupun bisa melalui komentar di link YouTube yang sudah kami share. Karena untuk kegiatan KKG virtual kali ini ada 2, yaitu melalui Jimit dan juga link YouTube. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh pemateri kita, Ibu Dwiana. Oh iya, sebentar. Saya temukan ini ada satu pertanyaan Bu Dwiana. Jadi secara tidak langsung, ini pertanyaan awal sekali. Ada Bu Nuryati menanyakan batas akhir pendaftaran kapan Bu? Nah, tadi sekilas di pemaparan materi Bu Dwiana sudah ada ya Bu ya tanggalnya? Oke, ada. Jadi besok Bapak Ibu mulai dibuka pendaftaran, yaitu tanggal 4 Oktober sampai dengan 8 Desember itu yang tahap atau sesi pertama ya Bu ya? Oke, sebentar Bu Ana. Kalau untuk pendaftaran saya sarankan jangan, Desember itu sudah melalui proses penilaian,
Jadi kalau untuk proses pendaftaran itu 4 sampai 28 Oktober apa ya tadi nggih? Itu eh, itu proses pendaftaran dan upload berkas. Jadi kalau saran saya nggih, besok begitu dibuka tanggal 4-nya itu begitu sudah selesai dibuka, jenengan langsung itu Bapak dan Ibu guru langsung mendownload untuk apa template surat izin atau dan sebagainya itu yang syarat-syaratnya administrasi langsung jenengan mengisi mempersiapkan, kemudian jenengan mencari timing waktu yang tepat untuk segera menguploadnya nggih, karena seperti terkendala seperti MySpark itu kan juga memang susah kadang untuk apa menguploadnya. Jadi jenengan saya sarankan untuk segera nggih. Jadi untuk segera mengupload syarat-syaratnya, jadi jangan menunggu sampai batas waktu selesai, nggih. Karena itu Desember itu sudah ada jadwal untuk tes isai, ada verifikasi ngaten. Jadi kayaknya akhir ini nggih, akhir bulan ini itu sudah batas untuk penguploadan dan mungkin juga pengisian isai. Ngaten Bu Ana. Oke, itu juga salah satu apa ya trik agar kita lebih mendapatkan peluang atau kesempatan berhasilnya ya Bu Dwiana. Jadi untuk mendaftarkan diri sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda karena seperti yang beliau katakan tadi bahwa kita akan melewati beberapa proses yaitu pengunggahan data dan lain-lain. Banyak sekali yang harus kita persiapkan secara matang. Bapak Ibu, monggo kami tunggu untuk yang mau bertanya. Sambil menunggu, kami ajak kembali untuk Bapak Ibu guru wilayah Kecamatan Kalibagor khususnya, mari kita berpartisipasi aktif untuk mencoba mengikuti program guru penggerak. Bu Diana, ini sepertinya ada pertanyaan lagi melalui via chat. Apakah menunggu ditunjuk oleh kepala sekolah Bu untuk menjadi calon guru penggerak begitu? Dari Bu Nuryati. Terima kasih Bu Nuryati. Jawaban saya adalah tidak. Tidak, tetapi kan butuh koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi jenengan nanti berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, jenengan menyampaikan keinginan panjenengan, minat panjenengan. Insya Allah kalau jenengan berminat untuk menjadi guru penggerak akan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang si syarat itu tidak harus kepala sekolah. Misalkan jenengan bisa mempunyai organisasi atau komunitas, bisa misalkan jenengan diajukan oleh suatu komunitas atau suatu organisasi untuk menjadi guru penggerak. Jadi ada beberapa alternatif, yaitu selain kepala sekolah, organisasi ataupun komunitas. Tetapi karena jenengan juga punya komunitas di sekolahan, tentunya lebih baik lewat kepala sekolah, dan tentunya kepala sekolah akan mendukung karena akan senang jika salah satu gurunya itu akan masuk ke dalam guru penggerak. Begitu nggih, Bu Nuryati, bisa diterima atau tidak? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo Bu. Bisa Bu, terima kasih banyak. Nggih, sami-sami. Oke, yang lain ditunggu lagi. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kami ingatkan kembali bahwa kita bisa melakukan tanya jawab melalui Jimit ini dengan cara raise hand, nanti akan kita tampilkan secara langsung Bapak Ibu, atau bisa juga dengan menggunakan via chat yang ada di link Jimit ini, atau bisa juga menggunakan komentar yang ada di link YouTube Bapak Ibu. Sambil kita tunggu, Bu Diana, mungkin saya ingin izin bertanya sebentar. Jika kami atau Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti program guru penggerak ini, mungkin nantinya ketika kami akan mengikuti itu bisa ya, kita bisa bergabung bersama, nantinya kita akan belajar bersama karena kita sudah memiliki pembimbing di sini, sudah memiliki coaching yaitu Bu Diana. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu guru semua, ayo kita daftarkan diri secara bersama-sama. Mumpung di kecamatan kita disediakan pembimbing gratis ya dari Ibu Diana. Oke, saya lihat dulu apakah ada pertanyaan yang lain. Sebentar. Oh, ternyata belum ada. Monggo yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand-nya
Nanti kita bisa tampilkan langsung Bapak Ibu. Jadi kembali lagi sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan bahwa pendaftaran calon guru penggerak ini dimulai tanggal 4 Oktober besok Bapak Ibu. Persiapkan sejak ini, mulai aktif membuka SIM PKB Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jika Bapak Ibu lupa akan passwordnya, bisa menanyakan langsung ke koordinator SIM PKB yang menangani. Nanti dibuka di situ, kita juga akan memantaunya lewat SIM PKB Bapak Ibu. Terus seperti yang kita dengarkan dari beliau tadi, Bu Diana, bahwa untuk pendaftaran ini sudah sangat mepet, yaitu besok. Dan beliau menyarankan agar mendaftarkan diri secepat mungkin agar bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Contohnya pengunggahan berkas karena memerlukan proses, dan juga mungkin ada kendala-kendala yang lain. Jadi semakin cepat nanti semakin bisa teratasi. Mumpung kita diberi kesempatan oleh pemerintah dengan kuota di Banyumas yaitu angkatan 5, dan diberi lagi keuntungan yang lain yaitu kemudahan-kemudahan Bapak Ibu. Di antaranya dihilangkannya tes skolastik, terus dihilangkannya pembatasan waktu pada pengisian tes isai, dan sekaligus diberi keringanan waktu yang tadinya 9 bulan dipangkas lagi, dipercepat. Monggo Bapak Ibu, untuk materi tentang calon guru penggerak angkatan 5 bisa Bapak Ibu dapatkan juga lewat via chat. Sebentar, ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu dari komentar YouTube dari Bapak Ahmad Basuki. Bu Diana, ya. Ini ada satu pertanyaan. Dari Bapak Ahmad Basuki, apakah ada batasan umur untuk menjadi calon guru penggerak? Enggak. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Basuki tadi yang menanyakan ada Bapak. Jadi di situ di persyaratan tadi disebutkan bahwa batasannya adalah memiliki masa kerja tidak lebih dari Jadi 10 tahun itu sebelum pensiun Bapak. Jadi kurang lebih berarti 50 tahun, maksimalnya 50 tahun. Ngaten Pak Basuki. Jadi ada batasan untuk umurnya. Jadi 10 tahun. Sebenarnya kalau untuk pengajar praktik itu batasannya 3 tahun sebelum masa pensiun. Tetapi untuk tahun ini untuk pengajar praktik dikhususkan untuk lulusan calon guru penggerak. Kalau yang kemarin itu guru senior bisa, KS bisa, atau mungkin dari elemen masyarakat bisa. Tetapi kalau untuk tahun ini pengajar praktik dari alumnus guru penggerak. Jadi kalau yang lebih dari 50 tahun kemungkinan belum bisa Bapak. Tapi nggak usah patah semangat, mungkin saudara panjenengan atau mungkin rekan sejawat yang masih berusia di bawah 50 tahun masih bisa sekali untuk bergabung. Begitu Bu Ana? Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ahmad Basuki, sudah ada penjelasan dari Bu Diana. Jadi memang ada pembatasan usia ya, maksimal 50 tahun atau kurang lebih 10 tahun sebelum pensiun. Dengan pertanyaan tersebut menandakan bahwa sebenarnya Pak Ahmad Basuki itu memiliki semangat yang tinggi untuk ikut dalam program guru penggerak ini. Jikapun usia memang belum bisa untuk mengikuti, Bapak nanti bisa diberikan kesempatan tersebut kepada putra putri Bapak begitu, atau yang teman-teman guru yang lain. Ayo Bapak Ibu yang lain, kita saja masih lebih yang khususnya yang lebih muda-muda lagi, jangan sampai mau kalah dengan Bapak Ahmad Basuki semangatnya. Beliau semangat sekali, terlihat dengan pertanyaannya. Monggo yang lain ditunggu pertanyaannya, bisa memakai Jimit langsung. Oke, ada ini
Oke, Mas Bagus tolong dibuka. Di sini ada Pak Yatno dari SDN 1 Sarawak, Raisen. Terima kasih. Ini mau tanya, apakah untuk guru penggerak Sebentar ini... Bapak, bisa dibuka itu kameranya biar kita semua kameranya Bapak, agar kita bisa melihat seberapa tampan Bapak Suyatno ini dari SDN 1 Sarawak. Oke, monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Ini saya mau bertanya untuk kegiatan program guru penggerak ini, apakah hanya terbatas guru kelas atau juga guru mapel? Terima kasih, hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Demikian Bu Diana, monggo silakan ditanggapi pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yatno dari SD Sarawak 1. Tidak Bapak, yang penting jenengan itu masuk ke dalam Dapodik dan memiliki SIM PKB, jenengan bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar. Jadi ayo Pak Yatno bersemangat untuk mendaftar, untuk menjadikan teladan bagi yang lain. Saya sangat mengapresiasi untuk orang-orang yang misalkan bersemangat untuk mendaftarkan guru penggerak. Monggo Bapak dan Ibu untuk mengikuti. Begitu Bapak Yatno, bisa diterima? Bisa di copy. Apa ada pertanyaan lagi Pak Yatno? Cekap? Cukup Mbak, cukup. Terima kasih atas. Bapak. Sami-sami Pak Yatno. Jadi untuk Bapak dan Ibu, monggo nyenangan untuk segera mendaftarkan ke guru penggerak karena waktunya sudah sangat mulai terbatas secepatnya untuk mendaftar. Dan untuk tahun ini proses rekrutmennya itu sangat dipermudah Bapak dan Ibu. Untuk dari alokasinya saja sudah ditambahi dari yang tadi 2.800 menjadi 8.000 beserta seluruh Indonesia. Otomatis alokasinya 3 kali lipat dari yang angkatan 1 maupun 2. Kemudian juga untuk waktu pendidikannya, kalau dilihat dari rentang tadi selesai bulan Oktober, berarti ada kemungkinan pengurangan Bapak dan Ibu tidak 9 bulan lagi. Karena kalau 9 bulan otomatis bulan Desember selesainya. Tetapi ini Oktober sudah selesai, berarti ada kemungkinan pengurangan. Kemudian dari proses tesnya sendiri juga sudah sangat dipermudah dengan dihilangkannya tes skolastik. Setelah itu juga adanya setelah skolastik dihilangkan dan juga untuk proses isai, penulisan isai. Proses penilaian isainya itu juga dipermudah. Kalau dulu Bapak dan Ibu, kalau saya itu begitu membuka sudah ada batasan untuk per nomornya itu minimal 300 karakter. Jadi karakter. Jadi saya itu sudah bingung, waduh nulisnya 300 kata, dibatasi waktu lagi. Karena waktu itu kayaknya sekitar 90 menit Tapi kan kalau dibatasi 300 karakter itu 90 menit terasa sangat berkurang Bapak dan Ibu. Jadi pontang-panting saya waktu itu menulisnya Jadi saya malah lupa untuk men-screenshot atau menyimpan tulisan saya. Untuk kali ini sangat dipermudah. Buktinya tidak ada batasan waktu Bapak Ibu, tapi bukan berarti tidak ada batasan waktu terus jenengan berbulan-bulan tidak mengisi. Tidak, tetap ada secepatnya. Begitu jenengan mencari referensi, kemudian mengubah menjadi kata-kata sendiri menurut pengalaman jenengan sendiri, sehingga nanti menurut pengalaman jenengan sendiri ketika jenengan melakukan wawancara itu tidak terkendala, jenengan masih ingat gitu loh. Karena itu berdasarkan pengalaman jenengan sendiri. Jadi tidak yang diminta itu bukan yang idealis Bapak dan Ibu, bukan yang idealis, tetapi berdasarkan pengalaman panjenengan. Jadi ini sudah sangat dipermudah Jadi menunggu apa lagi Jadi monggo ayo kita bergabung. Nah, Bu Ana, siapa tahu ada lagi yang mau bertanya? Oke, matur nuwun sekali Bu Diana tadi jawabannya untuk pertanyaan dari Bapak Suyatno, Guru Penjas Arkes dari SDN 1 Sarawak. Oh, ini ada satu lagi Bu Diana, masih dengan orang yang sama, yaitu Bapak Yatno SDN 1 Sarawak mengangkat tangan lagi atau raisen lagi. Monggo silakan Bapak. Tadi ada Pak Uci kayaknya. Ada juga. Monggo silakan Bapak. Bapak Suyatno. Pak
Pak Yata, Ada Pak Uji tadi. Untuk resen. Pak Uji tadi. Oh, Pak Oke. Uji Raisen, monggo. Tapi iya, oke. Oke, silakan. Monggo Bapak Uji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kegiatan ini untuk pengurus KKG dan semuanya. Terima kasih lah ya untuk waktunya. Langsung saja kaitannya pertanyaan saya tentang calon guru penggerak. Ini kebetulan di SD kita lumayan banyak ini Bu Dwi, ada Alhamdulillah. orang yang mau daftar. Alhamdulillah. Sayang, Sip. ini yang saya mau tanyakan. Ini dengan guru penggerak itu berarti harus support dengan jaringan internet ya. Padahal di rumah saya atau di lingkungan tempat-tempat guru kita itu sulit gitu loh. Itu bagaimana nanti strateginya agar kita tidak punya kendala atau bagaimana nanti jalan keluarnya lah. Monggo, ini juga mewakili teman-teman yang ada di sekolah saya. Terima kasih, itu saja mungkin. Monggo untuk strateginya bagaimana untuk bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Diwiana, kaitannya dengan kendala. Tadi Bapak Uji Haryono dari SD Negeri 1 Sarawak, dia menyampaikan bahwa kendalanya bagaimana, apakah jaringan nanti akan mempengaruhi program kegiatan guru penggerak ini. Karena saya juga sekilas tadi mendengarkan bahwa penjelasan dari Bu Diwiana, pada saat kita mau mengupload ataupun mengerjakan apa, kita memang membutuhkan jaringan ya Bu ya. Monggo dijawab. Pertanyaan dari Bapak Uji Haryono, masih satu pangkalan dengan Pak Yatno, SDN 1 Sarawak. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sangat mengapresiasi untuk SDN 1 Sarawak yang begitu bersemangat. Semoga dengan semua yang mendaftar dan bersemangat, saya harapkan bisa masuk semua ke dalam pendidikan guru penggerak untuk angkatan kelima ini. Bapak Uji, untuk menjawab pertanyaan panjenengan, memang karena proses pembelajaran guru penggerak atau pendidikan guru penggerak 70% adalah pembelajaran daring menggunakan LMS, maka memang kekuatan sinyal itu sangat urgent, sangat penting. Jadi kalau trik saya seperti ini Bapak dan Ibu, kebetulan saya juga berada di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Jadi saya sudah mengajukan ke suatu operator, dan saya menanyakan kenapa kok di tempat saya itu jaringannya sangat terbatas, sehingga misalkan saya sedang melakukan meeting juga sering keluar sendiri mental seperti saya tadi itu. Kemudian ketika saya mempresentasikan pun saya tidak bisa share screen. Saya tidak bisa untuk share screen. Jadi saya mengalami kendala jaringan juga, tetapi itu tidak membuat saya putus semangat karena kita ada trik. Ada triknya adalah saya mengerjakan itu ketika di posisi waktu-waktu yang saya bisa jangkau. Jadi misalkan kok di rumah saya sinyalnya tidak ada atau di sekolah saya tidak ada, saya mencari tempat yang ada sinyal Bapak dan Ibu. Saya keluar. Jadi saya betul-betul memanage waktu. Misalkan tugas hari ini, saya harus selesai hari ini atau hari ini ada jadwal meeting misalkan. Karena yang membutuhkan sinyal besar adalah ketika jadwal meeting Ketika ada jadwal meeting, berarti saya harus mencari posisi atau mencari tempat yang ada sinyalnya. Dan karena ini pembelajaran, dan biasanya meetingnya itu di luar jam pembelajaran Bapak dan Ibu, jadi bukan pas jam pembelajaran, tidak jam pagi ingatan, tapi biasanya sore jam 1 atau setengah 4 sore. Jadi jenengan masih bisa ada kesempatan untuk mencari tempat, untuk mencari jaringan yang kuat. Dan jenengan tidak usah khawatir karena dari kementerian sendiri sudah memikirkan hal tersebut, sehingga per bulannya Bapak dan Ibu itu guru penggerak mendapatkan bantuan pulsa sebanyak Rp125.000 per bulan. Jadi jenengan tetap dapat bantuan pulsa karena ini pembelajaran daring yang 70% itu daring Bapak dan Ibu, 70% daring.
kemudian ada dari pengajar praktik, pendampingan pengajar praktik, kemudian lokakarya. Kalau lokakarya dan pendampingan praktik, otomatis di situ adalah tatap maya. Tetapi kalau untuk daring yang 70% itu, jenengan mendapatkan bantuan pulsa sebanyak 125.000. Dengan harapan jenengan mendapat bantuan pulsa tersebut, nanti jenengan berikhtiar untuk misalkan keluar dari daerah-daerah yang sinyalnya terbatas. Sekedar untuk berbagi pengalaman, nggih, Bapak dan Ibu, ada pengalaman kemarin untuk yang dari luar Jawa, itu perjuangannya luar biasa karena daerahnya terbatas sinyal, maka ketika dia mengerjakan soal-soal, dia naik ke sinyal yang lebih tinggi, dia mencari sinyal, Bapak dan Ibu. Perjuangannya luar biasa untuk menjadi guru penggerak. Jadi kita pun jangan patah semangat, nggih, Bapak dan Ibu, pokoknya tetap bersemangat. Karena selain mendapatkan uang pulsa 125.000 per bulan, kita juga mendapatkan sertifikat 306 jam, Bapak dan Ibu, 306 jam pembelajaran. Selain itu juga mendapat sertifikat guru penggerak, seperti yang sudah saya terangkan jilid pertama, bahwa sertifikat guru penggerak ini untuk mempermudah akses panjenengan menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu mendapatkan 306 jam pembelajaran, mendapatkan fasilitas per bulan itu Rp125.000. Jadi kemudian untuk lokakarya, nggih, Bapak dan Ibu, lokakarya pun jenengan itu bisa di 1 bulan sekali itu bisa merasakan hotel ngaten nggih. Jadi lokakaryanya pun dibuat yang senyaman mungkin karena memang mungkin sudah bosan pembelajaran daring, maka lokakaryanya tatap muka dan itu biasanya di hotel nggih, Bapak dan Ibu. Jadikan tempat yang representatif ngaten. Kemudian juga ada pendamping praktik, jangan khawatir. 1 bulan sekali ada pendamping praktik yang mengunjungi ke sekolahan untuk memantau panjenengan bagaimana proses pembelajaran sebagai guru penggerak, apakah ada kendala, itu nanti di situ kita bertanya jawab, kita sharing, dan pendamping praktik itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Dia bukan sebagai orang yang kemudian mengawasi dan sebagainya, tetapi sebagai sahabat yang membantu kita. Jadi kalau kita ada kendala, maka itulah saatnya kita bercerita kepada pendamping, ya. Sebulan sekali datang ke sekolahan kita selama berapa jam ya? 5 jam apa ya? 5 jam pembelajaran 1 harinya. Nah, itu jenengan bisa menceritakan semua untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi jangan menyerah dengan suatu permasalahan, tapi segera untuk mencari solusi. Insya Allah bisa kok, Pak Uji. Semangat. Ngaten, Bu Ana, mungkin ada pertanyaan lagi? Lanjut, Bu Dwi. Oke, monggo Pak Uji, silakan. Ya. Menambah sedikit. Iya, silakan. Tadi ada yang ketinggalan kaitannya dengan itu tadi apa ya? Calon guru penggerak. Apakah nanti bisa untuk dari KKG sendiri memfasilitasi lah atau bagaimana? Misalkan dalam satu kecamatan itu kita kumpulkan atau bagaimana lah biar tidak saling umpet-umpetan ya bahasanya lah, KJ SD ya, tidak sendiri-sendiri ya Pak ya. Iya, jadikan satu di kecamatan, bagaimana kita buat, jadi harapannya kan nanti kalau di kecamatan itu ada beberapa orang bisa langsung. Itu harapan dari rekan-rekan dan saya sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Dwi. Terima kasih. Oke, sip sekali ide dari Pak Uji. Memang saya juga menyarankan seperti itu. Ayo siapa yang mau mendaftar guru penggerak berkumpul menjadi satu, juga kita kan enak untuk penyampaian materinya, mungkin daripada satu-satu bertanya, mending kita secara komunitas saja kita bergabung, monggo untuk menyelenggarakan, misalkan Pak Uji untuk membentuk suatu grup, siapa saja yang tertarik untuk menjadi guru penggerak, nanti saya memfasilitasi. Jadi kan tidak mesti harus melalui kegiatan seperti ini, mungkin jenengan membuat satu komunitas juga bisa, jenengan membuat satu komunitas, kemudian saya mungkin akan membantu panjenengan semua. Jadi memang intinya seperti ini Bapak dan Ibu, kolaborasi, kerjasama, integrasi itu sangat penting, guys. Jadi saya tadi juga sudah menyampaikan bahwa saya berbagi pengalaman ketika saya pertama kali masuk ke dalam tes seleksi pertama, tahap pertama, nama saya ada, kok saya sendiri, saya merasa sedih, ngaten loh. Sedihnya karena apa? Saya mau tanya ke siapa ya, saya mau berkolaborasi dengan siapa ya. Akhirnya saya mencari teman, Bapak dan Ibu. Saya mencari teman dan saya lintas sekolahan, karena saya di lingkup SD saya sendiri, saya lintas sekolahan, saya mencari teman, kebetulan ada teman-teman guru-guru SMA dan kebetulan guru-guru SMA di sana peminatnya banyak. Satu sekolahan ada 10 orang. Saya masuk ke sana
Dan alhamdulillah memang kalau kita kolaborasi lebih enak Bapak dan Ibu. Ketika tes wawancara dan simulasi mengajar kan hari dan jamnya berbeda-beda. Kita bisa bertukar pengalaman. Kemarin ditanya apa ya? Misalkan seperti itu. Jadi kita itu ada persiapan dan saling menguatkan, nggih. Jadi kalau ada yang lagi tes gitu, ada yang membantu. Jadi nanti saya sarankan kalau yang misalkan sudah lolos yang tahap pertama, itu segera bergabung lagi ya, jadi satu komunitas lagi. Dan saya sarankan ketika tes wawancara, tolong dikondisikan satu tempat yang sinyalnya bagus. Jenengan berkumpul saja di situ gitu loh. Jadi tidak terpencar-pencar, tetapi jenengan masuk ke situ ke suatu ruangan dan itu dibuat seperti ruangan kelas dan sudah kayak laborat ngaten nggih Bapak dan Ibu. Di situ kondisikan untuk laptop yang memang kualitas bagus sehingga sinyal yang bagus, sehingga nanti jenengan bisa masuk ke situ secara bergantian, misalkan jamnya berapa. Kalau pengalaman saya yang kemarin itu disiapkan 3 ruangan apa nggih Bapak dan Ibu, seperti laborat 3 ruangan, ada 1 komputer karena kita membutuhkan 1 komputer saja, ditambahi lighting, karena itu harus diatur bagaimana karena kita simulasi mengejar harus kelihatan papan tulisnya, kelihatan bagaimana kita gambarnya fokus, dan juga kekuatan sinyalnya yang kuat Bapak dan Ibu. Jadi untuk mengantisipasi daerah-daerah yang sinyalnya susah. Jadi memang ide hebat sekali. Saya tunggu monggo Pak Uji untuk membentuk satu komunitas. Saya dukung. Kapan ada kita berkoordinasi, kapan ada waktu, nanti bisa dibahas kembali. Intinya saya sangat setuju sekali itu. Oke Pak Uji, begitu saja. Terus ada lagi pertanyaan dari yang lainnya mungkin? Oke, demikian tadi penjelasan dari jawaban dari Bu Dwiana ya untuk pertanyaan dari Bapak Uji Haryono. Bu Dwiana, ini ada satu pertanyaan lewat chat di Gmail. Jadi ini berasal dari Mbak Indah dari SDN 3 Kaliori yang menanyakan, biasanya dinyatakan lulus jadi guru penggerak dan mendapatkan sertifikat. Apakah karena ada ujian akhir atau hanya mengirimkan tugas dan mengikuti daring saja? Berarti intinya untuk dinyatakan lulus jadi guru penggerak dan mendapatkan sertifikat itu karena mengikuti ujian akhir atau hanya mengirimkan tugas dan mengikuti daring saja. Monggo Bu Dwiana, mungkin dijelaskan alur kegiatannya tapi secara simpel ya gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Memang tepat sekali untuk Bu Indah. Untuk mendapatkan sertifikat atau melepaskan kata calon, karena saya sekarang pun masih menjadi calon guru penggerak, belum menjadi guru penggerak, saya masih menjadi calon. Untuk melepaskan kata calon memang harus melalui 9 bulan pendidikan, 9 bulan pendidikan, saya harus melalui 9 bulan pendidikan. Kemudian selama pendidikan itu, Bapak dan Ibu, saya harus melalui 3 modul. 3 modul dan ada 9 lokakarya. Dari lokakarya 0 sampai 9 berarti 10 lokakarya. Dan lokakarya itu ada penilaian Bapak dan Ibu. Jadi lokakarya ada penilaian, kemudian pendampingan juga ada penilaian, kemudian untuk LMS, tugas-tugas di LMS juga ada penilaian. Jadi untuk itu di LMS ada 3 modul Bapak dan Ibu, 3 modul dan itu ada penilaiannya semua. Dan sebelum memasuki modul pertama itu ada pretest. Kemudian untuk terakhiran ada post-test, jadi ada pretest dan ada post-test setiap modul, jadi awal modul 1 ada pretest, akhir modul 1 juga ada post-test, kemudian sampai ke modul ketiga. Jadi bukan hanya pembelajaran daringnya, kehadiran juga ada penilaiannya Bapak dan Ibu, karena setiap hari kita ada mengisi daftar hadir secara online. Kita tetap mengerjakan daftar hadir. Jadi kehadiran, kemudian partisipasi ketika melakukan kolaborasi. Jadi kan setiap modul itu, setiap submodul kita ada presentasi, ada kolaborasi dengan teman-teman kita. Lah partisipasi kita di situ pun ada penilaian, Jadi ada berbagai macam penilaian untuk bisa lulus menjadi guru penggerak. Tetapi itu tidak ada masalah Bapak dan Ibu, selama jenengan mengikuti itu. Insya Allah lah bisa wong kadang juga misalkan kita pakai trik, misalkan keterbatasan sinyal, jangan itu dulu, yang penting isi daftar hadirnya dulu, jangan mengisi daftar hadirnya dulu, atau kemudian alamat daftar hadir itu jangan mungkin bisa pindah melalui HP, jadi tidak mesti harus menggunakan laptop, bisa juga menggunakan HP, jadi bisa menggunakan HP, untuk semua itu bisa digunakan dengan HP, jadi mudah sekali Bapak dan Ibu. Jawaban saya mungkin bisa diterima Mbak Indah?
Atau mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Indah? Ada yang mengganjal lagi? Ya, enggak. Makasih, Ibu. Oke, sami-sami. Oke, demikian tadi pertanyaan dari Mbak Indah sudah terjawab oleh Ibu Diana. Semoga puas dengan jawaban Bu Diana ya. Jadi intinya ketika kita ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita tampung, bisa langsung terjawab dengan beliau Ibu Diana lewat offline. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu semua, demikianlah tadi pemaparan materi dari pemateri kita Ibu Diana Asutika SPD. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena kita sudah sampai di penghujung acara dan terbatasnya waktu, jadi tidak bisa kami lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru partisipan yang sudah hadir di KKG Virtual ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan KKG Virtual hari ini mengucapkan terima kasih dan sekaligus meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ibu. Ilmunya mudah-mudahan bermanfaat.